البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masuk ke muka surat 291 terkait dengan apa? Hadis mu'allaq, ahabudini ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah sukai adalah agama yang lurus dan lapang, yaitu lurus di dalam tauhid dan lapang di dalam syariatnya. Hadzal hadis akhrajahul muallifu rahimahullah fil adabil mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh si penulis di dalam Adabul Mufrad. Penulisnya siapa? Iya, Imam Bukhari. Birakam sabi wasamanin ba'dal mi'atain 287 min hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul adiyani ahabbu ilallahi azza wajal, agama apa yang paling disukai oleh Allah azza wajal? Qal al-hanifiyatus samhah, agama yang lurus, agama Ibrahim, agama tauhid dan yang lapang. Baik. Adapun perincian takhrijnya telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya sanadnya itu lemah sekali. Ya rahmukallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Fi sanadihi dha'af, di dalam sanadnya ada kelemahan li wujudi Muhammad bin Ishaq, karena adanya Muhammad bin Ishaq, wa huwa madaniyun saduqun mudallis wa qad an wa laisa min syartil Bukhari fi sahihi, tidak termasuk dari syarat Bukhari di dalam sahih beliau. Tapi jelas penyakit terbesarnya bukan itu, tapi apa? Riwayat Dawud ibnul Husain dari Ikrimah, riwayatnya mungkarah. Kita lanjutkan dulu matanya, syarahnya. Catatan kaki insya Allah boleh dibaca sendiri. Wa fihi aidan, dan juga di dalam sanadnya ada riwayat Dawud ibni Husain an Ikrimah wa laisat min syartil Bukhari rahimahullah, tidak termasuk dari syarat Bukhari. Fala yusniduha fi sahihi, sehingga Bukhari tidak menyebutkan sanad hadis itu di dalam sahihnya. Sebagai isyarat memang hadis ini, hadis Ibni Abbas, tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadzal isnad laisa ala syartil Bukhari. Sanad ini tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Li'annahu la yahtaju bi Ibni Ishaq. Ini pertama, karena beliau tidak berhujjah dengan Ibnu Ishaq. Kalau Muslim agak longgar untuk masalah riwayat Ibnu Ishaq. Wala bi riwayat Dawud ibnul Husain, dan tidak pula berhujjah dengan riwayat Dawud ibnul Husain an Ikrimah. Fa innaha manakir, karena riwayat itu riwayat-riwayat yang mungkar. Inda Ibnul Madini, menurut Ibnul Madini wal Bukhari. Wal Ibnul Madini, akhirnya titik ya. Menurut gurunya Bukhari, yaitu Ali Ibnul Madini, Abul Hasan. Wal Bukhari la yukhalifu fi dzalik, dan Bukhari tidak menyelisihi beliau dalam masalah ini. Wa in kana qad kharraja lahuma munfaridain, walaupun Bukhari telah meriwayatkan untuk dua tokoh ini, Dawud bin Husain, secara bersendirian, tidak dalam satu rangkaian. Dan juga Ikrimah, jelas Ikrimah banyak sekali riwayatnya. Tapi untuk Dawud dari Ikrimah, nah ini tidak ada. Karena memang tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Dawud bin Husain sendiri, apakah Anda membahas kualitinya secara personel? Katanya dia sendiri laisa biqawiyyin, seandainya Malik tidak meriwayatkan darinya, niscaya hadisnya sudah betul-betul ditinggalkan. Adapun Abu Zur'ah, beliau mengatakan layin, ya agak lembek, dia lembek. Baik. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa hadzal haditsul mu'allaq, hadis yang tergantung ini, yang mana Bukhari tidak menyebutkan nama gurunya dan
seterusnya. Misalkan lam yusnidhul mu'allif, tidak disebutkan secara bersanad oleh si penulis fi hadzal kitab, dalam kitab ini, tapi sanadnya telah disebutkan dalam Adabul Mufrad. Li'annahu laisa ala syartih, karena tidak sesuai dengan syarat beliau. Naam wasalahu fi kitabil Adabil Mufrad. Memang Bukhari menyebutkan secara mausul bersambung dalam kitab Adabul Mufrad. Wa kadza wasalahu Ahmad ibnu Hambal wa ghairuh. Demikian pula diriwayatkan secara bersambung oleh Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya min tariqi Muhammad ibni Ishaq an Dawud ibn al-Husain an Ikrimah an ibni Abbas wa isnaduhu hasan. Kalau Al-Hafidh mengatakan hasan. Para masyayikh Yaman mengatakan tahsinnya Ibnu Hajar itu agak longgar, agak lemah. Jelas kita tahu yang betul adalah mungkar riwayat ini. Karena apa? Ya telah ditansis oleh Imam Ilal dalam masalah itu. Telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, para mutaqaddimin, sebagian mutaqaddimin telah merajihkan riwayat ini mungkar. Dirajihkan oleh Ibnul Matini. Dan juga dirajihkan oleh Abu Dawud As-Sijistani. Ahadits orang ini, siapa tadi ya? Dawud ibnu Husain dari Ikrimah itu manakir. Sedangkan hadis-hadis dia dari guru-guru dia, yaitu guru yang lain, ini mustaqimah. Kemudian kata Al-Hafidh, istakmalahul mu'allifu fit tarjumah. Si penulis mempergunakan hadis ini, Al-Hanifiyatus Samhah, di dalam tajuknya, likaunihi mutaqasiran an syartih, karena hadis ini kurang dari syaratnya. Jadi tidak sebutkan sanadnya, tapi sekedar jadi tajuk di dalam bab ini. Wa qawwahu bima dalla ala makna, dan Bukhari menguatkannya dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada makna itu, litanasubihi, karena litunasibuhus suhulatu wal yusr, karena dia itu sesuai dengan kemudahan, yaitu dikatakan samhah. Ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang akan beliau sebutkan, bahwasanya agama ini yusr, yaitu mudah dan senang. Jadi beliau menguatkan dari sisi maknanya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Kemudian wa yakfina ma akhrajahul Imamu Ahmad, cukup bagi kita sebagai ganti dari riwayat Dawud ibnu Husain tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadis Aisyah. Hadis Aisyah sebagai pengganti dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhum qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu pada hari raya, li ta'lama yahudun anna fi dinina fushatan, agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya di dalam agama kita itu ada kelapangan. Inni ursiltu bihanifiyatin samhah, sesungguhnya aku diutuskan dengan agama yang lurus dan lapang. Baik. Fasanaduhu hasan, sanadnya hasan. Sebagaimana yang ana sebutkan di situ. Baik. Jadi waktu hari raya kita buat apa ya? Misalkan ada kelapangan, boleh orang bermain tombak, bermain panah, tapi ya hati-hati jangan kena teman. Dan semacam itu. Di zaman dulu kadang ya kalau sudah bertarung memang apa jadi berdarah giginya dan sebagainya. Jadi agak emosional ya, saling menjaga. Ini kan hari raya. Untuk apa jangan sampai emosional dan seterusnya. Masalah boleh mengisi hari raya dengan acara-acara yang bermanfaat. Kompon itu untuk perempuan dan tidak boleh didengar oleh lawan jenisnya. Untuk laki-laki, kata Syekhul Islam, ulama salaf menamakan laki-laki yang suka main kompon itu makhonis. Makhonis itu apa berarti? Pondan gitu ya. Indonesia bilang bahwa banci. Ya karena itu adalah karakter wanita yang memerlukan macam itu. Laki-laki harusnya apa? Sibuk dengan kalau pemerintah tak marah sih ya, sibuk dengan apa? Berlatih senjata. Tapi ya kita harus jaga-jaga. Bukan untuk keganasan. Kemudian wa yashhadu lahu ma akhrajahu Tabrani, ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat biraqam rabi' wa tis'in ba'da sab'imi'ah 794 min hadis Ibni Umar. Jadi ada hadis Aisyah, ada hadis Ibnu Umar yang
Lebih baik daripada hadis Ibni Abbas tadi. Qultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u min jarrin hadidin muhammar. Berwudu dari jar. Jar itu adalah semacam apa, tembikar, apa istilahnya ya? Bekas-bekas yang terbuat dari tanah liat itu. Tapi dikatakan di jarin anak salah baca. Jarin jadid yang masih baru. Muhammar yang ditutupi. Ahabu ilaik itu lebih Anda sukai minal matohir ataukah dari mitoharoh, yaitu bekas-bekas yang seringkali mitoharoh itu terbuat dari tembaga atau kuningan dan yang semacam itu. Mana yang lebih Anda sukai? Faqal la bal minal matohir. Bukan yang pertama, tapi yang lebih aku sukai adalah dari yang terbuat dari itu tadi, logam-logam itu. Inna dinallahi al-hanifiyatus samhah. Sesungguhnya agama Allah adalah agama yang lurus dan lapang. Untuk syarahnya Anda belum tahu bagaimana membandingkan antara alat ini dan alat itu. Tapi ulama bersepakat semuanya sah. Cuma mana yang lebih disukai, ini yang dibahas di dalam hadis itu. Kesimpulan hadisnya adalah hasan. Ayo, fasanaduhu hasanun aidon. Wa yuqawwihi aidan, dan juga yang menguatkannya lagi ma akhrajahu Diyauddin Al-Maqdisi fil ahadisil mukhtarah, termasuk apa, kitab yang paling sahih setelah Bukhari Muslim. Kitab yang ketiga apa? Yaitu Muntaqa Ibnul Jarud. Sebagian mengatakan yang keempat adalah Mukhtarah punya Diya. Nah, yang kelima adalah As-Sunanul Kubra An-Nasai. Sebagian mengatakan dibalik dan seterusnya, tak masalah. Ini termasuk yang paling bersih punya dia. Birakam asani wasitin ba'da mi'ah wa alf 1162 min hadisi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tabaraka wa ta'ala amarani, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepadaku an aqra'a alaikal Qur'an, untuk aku membacakan Quran padamu. Masya Allah ya, langsung mengajarkan kepada Ubay bin Ka'ab perintah khusus dari Allah. Qal faqara alaihi lam yakun, yaitu surat apa ini lam yakun, kira-kira surat apa? Ayo anak-anak, surat apa? Iya betul, Al-Bayyinah. Wa qara'a alaihi, dan juga Nabi membacakan kepadanya, wallahu alam apakah ini dahulunya memang Quran tapi kemudian dimansuh menjadi hadis. Inna dzatad dini indallahi al-hanifiyatus samhah. Sesungguhnya pemilik agama di sisi Allah, agama yang hakiki di sisi Allah adalah agama yang lurus dan lapang. Lal musyrikatu walal yahudiyatu walal nasraniyah. Bukan agama kesyirikan atau Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Kesimpulannya sanadnya hasan. Oh, iya. Ini sudah maghrib. Belum lah ya. Atau orang sedang menghafal. Waktunya lain dalam gua. Ya juga ya, mau buka puasa. Baik. Qal sanaduhu hasan min ajli Ghanim ibni Muhammad wa Asim ibni Bahdalah. Wa hunaka syawahidu ukhra. Di sana juga ada penguat-penguat yang lain tuqawi hadisal bab, yang menguatkan hadis bab ini. Wa kadzalika hadis al-fushah alladzi sa'adkuruhu qariban. Demikian pula hadis fushah selain hadis Aisyah ya, yang akan saya sebutkan sebentar lagi, yakunu syahidan aidan, akan menjadi penguat juga. Fa hadisu bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyatis samhah, maka hadis diutuskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hanifiyah yang lapang, sahihun li ghairi, kesimpulannya sahih li ghairi. Wa jaa aidan min hadisi Abi Hurairah, datang juga, tapi ini isyarat bukan untuk penguat. Sekitar datang di dalam cerita di dalam apa? Riwayat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Awsat marfu'an bi lafadz
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbat dini ilallah al-hanifiyatus samhah." Sesungguhnya agama yang paling Allah sukai adalah hanifiyah samhah. Tahridnya ada di bawah situ, kesimpulannya lemah sekali. Ada siapa ini? Abdullah bin Ibrahim al-Ghifari, mungkarul hadis. Al hadza dhaifun jiddan. Ini lemah sekali bisa babi Abdullah bin Ibrahim al-Ghifari, mungkarul hadis. Baik. Wa amma fiqhul hadis, adapun pemahaman dari hadis yaitu isinya, fa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samhah, yadullu ala anna hadatin, menunjukkan bahwasanya agama ini al-islami, agama islami ini al-muhammadi, karena seluruh nabi jelas Islam, tapi Islamnya Nabi Musa mungkin apa syariatnya berat sekali. Tapi yang kita bahas sekarang din al-islami al-muhammadi, syariatnya Nabi Muhammad, mabniyun alal maili anil batil, dibina di atas kecondongan dari kebatilan ilal haq, menuju kepada kebenaran, wa anisyirki ila tauhid, dan dari kesyirikan kepada tauhid, wa anil kufri ilal iman, dari kekufuran kepada iman. Kalau sampai di sini jelas semua sama ya. Agama semua nabi jelas seperti itu. Cuma yang membedakan berarti bagian samhahnya nanti. Qala al-allamatur Raghib al-Asfahani rahimahullah, al-hanaf huwa mailun anid dhalal, kecondongan dari kesesatan, yaitu kita menjauh dari kesesatan, ilal istiqamah, menuju kepada kelurusan. Selesai dari mufradat. Wa hadhil hanifiyah hiya millatu Ibrahim. Hanifiyah ini, kelurusan ini adalah agama Ibrahim. Wahiyal Islam, dan hanifiyah adalah Islam. Qala Allah Ta'ala, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tetapi beliau adalah seorang yang lurus, yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk dari kaum musyrikin. Ini berarti bantahan kepada berapa kelompok ini? Ayat ini ya? Atau tunjuk siapa tunjuk? Berapa kelompok yang dibantah? 2, ya. 3, apa saja? Yahudi, Nasrani, iya musyrikin Arab. Yahudi mengklaim Ibrahim dari kalangan kami, Nasrani juga demikian. Musyrikun Arab, yaitu dari keturunan Nabi Ismail, mengklaim Ibrahim dari kami. Tapi ternyata Allah mengatakan tak, Ibrahim bukan satupun dari kalian. Walaupun nasab ada hubungan, jelas semuanya nasabnya ke Ibrahim. 3 kelompok ini. Karena Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik. Tapi beliau muslim. Kemudian wa amarana Allahu bittibaiha. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Faqal, qul shadaqallah. Katakan wahai Rasulullah, maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah agama Ibrahim dalam keadaan lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Kalau orang sufiah cuma ngambil depan tapi buang belakang ya. Rajin mengatakan shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Tapi untuk ikut agama Ibrahim, tidak berbuat syirik, tak mau. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fadinul hanif, agama yang lurus adalah huwa al-iqbalu 'ala Allahi wahdah, yaitu memusatkan, menumpukan perhatian kepada Allah semata. Wal i'radu amma siwah, berpaling dari yang selain Allah. Wa huwal ikhlas, dan itulah keikhlasan. Alladzi tarjamathu kalimatul haq, yang diterjemahkan oleh kalimatul haq. Wal kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, la ilaha illallah. Baik. Kalau sufiah mengajarkan apa? Tatkala mengucapkan la ilaha illallah, maka hatinya harus mengingat syekh tarikat, karena syekh inilah yang menjadi wasithah, menjadi perantara antara si hamba dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah, ini ajaran yang menyesatkan. Itu awalnya. Nanti dia mengatakan cukup dengan huwa. Nah, ketika bilang huwa, ingat syekh tarikat ini. Akhirnya malah jadi syirik akbar. Padahal asalnya huwa adalah kembali ke Allah. Bagaimana sekarang huwa kembali ke makhluk? Ini jadi syirik akbar. Ya, itulah ajaran tarikat.
Kemudian wahadatin al-hanif fihi samahatun wa fushah. Nah, agama yang lapang, yang lurus ini di dalamnya ada sama ya, samaha dan fushah sama, kelapangan. Samahatus syekh, yaitu syekh yang berlapang dada. Fushah kelapangan. Kelonggaran dan kelapangan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam il'abu ya bani Arfidah. Bermainlah, yaitu sila kalian bermain wahai bani Arfidah. Sebutkan di sini enggak ya? Kalau tak salah ya Bani Arfidah adalah orang-orang Habasyah waktu itu. Cuma sudah lama jadi belum murajaah Bani Arfidah. Insya Allah dipastikan lagi. Ta'lamil Yahudu wan Nasara. Ini jawabul amr. Agar orang Yahudi dan Nasara mengetahui anna fi dinina fusah, bahwasanya di dalam agama kita ada kelapangan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Humaiti, dan ini adalah hadis yang sahih. Apa hubungan antara Imam Ahmad dan Imam Al-Humaiti? Hubungannya apa ya? Menantu? Bukan. Imam Ahmad dan Humaiti. Kira-kira hubungannya apa? Anak-anak tahu tak? Sama-sama apa? Belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Imam Ahmad, Imam Humaiti dan Imam Syafi'i sama-sama belajar ke Sufyan bin Uyainah. Humaiti dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i gurunya Imam Bukhari. Kemudian wa makna dzalik, makna dari hadis tadi, anna hadzal hanif, bahwasanya agama yang lurus ini fihi sa'ah, di dalamnya ada kelapangan. Termasuk kelapangan adalah kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam Al-Asbah wan Nadhair, innal masyaqqah tajlibut taisir. Sesungguhnya kesulitan akan mendatangkan pemudahan. Taklah agama itu jadi apa? Terlalu kaku, terlalu kasar, sempit. Orang sedang kesulitan diberi kemudahan, begini-begini. Tidak malah kemudian apa? Langsung dijudge, dihukumi dan ditahdir. Padahal ini sedang ada kesulitan, perlu dibantu dengan ini dan sebagainya. Baik. Wa adamut tadyiqi al-ma'hudi fil adyanil ukhra. Tidak ada penyempitan yang telah dikenal di dalam agama-agama yang lain. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, wasamhah ay as-sahlah, ya kemudahan. Idil musamahah al-musahalah. Makna musamahah yaitu saling memudahkan. Lalu bagaimana dengan ucapan orang Arab samihuni, maafkan saya, yaitu mohon berlapang dada, jangan membalas dendam, jangan menyimpan dendam, maafkanlah saya. Maka dikatakan musamaha artinya adalah saling memaafkan. Asalnya musamaha yaitu saling memudahkan dan memberikan kelapangan. Wal millatu samhah, agama yang lapang apa itu? Allati la haraja fiha, yang tidak ada kesempitan di dalamnya. Wala tadyiqa fiha, tidak ada penyempitan di dalamnya. Haraj kesempitan, tadyiq penyempitan. Selesai dari Al-Kawakib Ad-Daruri. Wa qala rahimahullah, wa yuradu bil millatil hanifiyah, kata Al-Karmani, yang dimaksudkan dengan agama Hanifiyah al-millatul ibrahimiyah, agama Ibrahim. Muqtabisan, ini kira-kira muqtabisan kan muktabasan ya. Lafaz ini muqtabasan diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan yang saya ikuti adalah agama Ibrahim yang lurus. Bantahan kepada Yahudi dan Nasara yang mengatakan kunu apa itu? Yahudan au Nasara tahtadu. Jadilah kalian itu orang-orang Yahudi atau Nasara agar kalian mendapatkan hidayah. Nabi disuruh membantah. Wal hanif indal Arab man kana ala millati Ibrahim. Hanif menurut orang Arab adalah yang mengikuti agamanya Ibrahim, seperti yang disebutkan oleh para pendeta kepada siapa waktu itu? Zaid bin Amr bin Nufail. Summa summiya maniftatan, kemudian orang yang berkhitan wa hajjal bait, dan berhaji ke Baitullah, dinamakan, dipanggil Hanifan. Wa summiya Ibrahimu Hanifan, Ibrahim dipanggil Hanif li'annahu mala an ibadatil ausan, karena beliau condong dari, yaitu menjauh, memisong dari peribadatan kepada berhala, hanya menyembah Allah. Bahkan apa, beliau yang menghancurkan berhala banyak sekali, tidak takut kepada patung-patung itu.
Wa maknahu, maknanya bu'istu bil millatil Ibrahimiyah, saya diutuskan dengan membawa agama Ibrahim, allati mabnaha ala suhulah, yang dasarnya itu dibina di atas, itu asasnya dibina di atas kemudahan, wal musamahah, kelapangan, al mukhalifati li adyani Bani Israel, yang menyelisihi agama-agama Bani Israel. Wa ma yatakallafuhu ahbaruhum, dan perkara yang diberat-beratkan sendiri oleh para ulama mereka, membuat ajaran yang berat-berat sendiri. Wa ruhbanuhum, dan para ahli ibadah mereka, minas syada'id, berupa kesulitan-kesulitan. Nah, yang ingin melihat perinciannya ada dalam kitab Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ighatsatul Lahfan. Beliau membongkar di situ orang-orang Yahudi tatkala terbentuk budaya, tapi jauh setelah wafatnya Nabi Musa, yaitu apa? Mereka membuat gambaran semakin orang itu berat di dalam beragama, semakin hebat dia. Makanya para ulamanya banyak membuat ajaran-ajaran yang susah-susah. Nah, kemudian pengikutnya banyak yang ikut, tapi juga banyak yang fasik, yaitu tak mau ikut. Semuanya fasik sebenarnya, tak ikut syariat dan seterusnya. Karena terlalu berat, banyak yang futur dan tak mau ikut. Nah, kemudian dianggap menyelisihi ajaran para pendeta mereka. Selesai dari Al-Kawakib. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.